Hai, ini adalah pengalaman kami camping di Desa Pelangi, Sentul. Ini adalah akses masuk ke Desa Pelangi. Seperti ini kondisi jalannya, kiri kanannya sawah, jalannya berlenggok-lenggok, agak nanjak gitu. Nah, begitu masuk, sebelah kanannya ada musola, sebelah kirinya itu ada restorannya. Nah, di sini restonya kita masih naik ke atas. Kalau camper van ke kiri, nah kalau yang non camper van kita masih ke atas, masih lurus aja terus. Nah, ini kalau ke kiri ini adalah camper van, cuman kita nggak boleh ke sana ya. Ini kita masih terus lurus aja terus sampai ketemu. Nah, kayak gini. Kita masih terus aja sampai nanti ketemu villa. Nah, kata kayak gini nih villanya. Nah, ini dia camping groundnya. Nanti kita akan camping di sini. Setelah check in, kita bisa langsung bangun tenda asalkan ada ruang yang kosong yang bisa kita gunakan untuk bangun tenda. Nah, kebetulan pas kita nyampe itu masih pagi banget, dan disitu cuma ada 2 tenda doang, masih banyak lahan kosong dong. Nah, kita diizinkan untuk bangun tenda. Ini kita milihnya yang di bawah pohon karena mungkin nanti akan sejuk ya. Kita pilihnya yang di sebelah sini itu karena dekat dengan wastafel, dekat dengan akses ke kamar mandi, ke kolam renang, kemana-mana. Di situ tuh ada tangga di sebelah kanan. Nah, ini adalah lobbynya, parkiran motor. Habis itu lobby itu yang kelihatan dari sini itu adalah lobbynya. Ini kalau lurus ini adalah view city light teman-teman. Cuman kalau siang belum kelihatan ya. Kita coba masuk ke lobbynya. Ini tulisannya restoran, tapi di sini tidak ada restoran. Aku kira banyak kursi-kursi di sini, terus di depan ada tulisan restoran. Itu adalah kita bisa pesan makan, ternyata tidak. Sarapan yang dibikin dadakan, yang satset, anti ribet. Ini adalah musola yang deket restoran tadi yang kita masuk tadi, ketemu musola. Ini adalah kondisi musolanya, cukup lumayan bagus, besar. Cuman itu tadi kayak kurang bersih gitu aja ya, banyak debu-debu gitu loh. Mungkin karena anginnya kenceng, jadi debu yang di kiri kanan tuh pada masuk. Nah, kalau di dalam sih lumayan bersih. Tersedia alat-alat sholat seperti mukena, sajadah dan lain-lain. Di situ ada lengkap. Cuma di kamar mandi laki-laki itu tidak digunakan untuk kamar mandi, untuk malah jadiin gudang. Jadi kalau laki-laki mau pipis itu sebaiknya di toilet yang di camper van. Karena oh iya, di camper van waktu kita kesana juga kok dulu airnya mati, entah salurannya bermasalah atau gimana. Yang jelas toilet di camper van itu mati gitu kata temanku kemarin. Aku belum nyobain sih. Di musola ini hanya ada satu toilet, gitu toiletnya di toilet putri. Standar kataku tentang kebersihan, ini standar lah, cukup. Terus di sini parkirannya luas, cuman kekurangannya satu, pohonnya masih kecil-kecil, jadi belum adem ya kataku ya, masih agak panas gitu. Terus di situ juga ada gazebo, dan gazebonya juga mungkin jarang digunakan, jadi ya bisa dibayangkan begitulah teman-teman. Nih panas banget ya, cetar membahana. Nah, ini adalah restorannya yang aku bilang tadi. Oke, kita kembali ke parkiran mobil yang dekatnya lobby. Ini cukup adem karena pohonnya rindang besar-besar. Kalau anginnya kenceng, sejuk sepoi-sepoi. Cuman kalau di dalam tenda ya agak panas gitu. Dan ini adalah musola yang di dekat lobby. Jadi kamar mandi yang ada di Desa Pelangi ini cuman ada di untuk khusus yang non camper van itu hanya ada di lobby ini. Sedikit itu di dekat kolam renang. Cuman menurutku ini yang paling dekat. Tapi kalau untuk buat mandi ya paling nyaman di dekat kolam renang itu tadi. Sebenarnya ada lagi di tempat parkiran ATV, di situ ada beberapa kamar mandi, ada beberapa, lumayan lah banyak. Cuman aksesnya kurang nyaman aja. Jadi lebih nyaman tuh kalau mau mandi di kolam renang yang kamar mandi yang dekat kolam renang, maksudnya gitu. Nggak nyaman itu tadi aksesnya di camper van tuh non camper van tuh begitu, harus muter dulu jalannya. Maksudnya karena dia posisinya di bawah ya, sedangkan lobby, parkiran, kolam renang itu kalau mau ke akses ke situ tuh harus naik gitu loh, naik tangga gitu. Dan tangganya cuma satu di pojokan, jadi ya harus muter gitu loh.
Pelangi ini lumayan banyak tempat meeting room ya. Ada beberapa gitu kayaknya, dan termasuk ini nggak tahu ini tempat meeting room apa bukan, tapi kayaknya iya, tapi nggak tahu juga. Aku lupa. Dan sebelah kanan itu adalah kamar mandi, ada 3 jumlah, 3 apa 4 ya, 4 laki-laki dan perempuannya dipisahkan. Ini kondisi kolam renang pada siang hari, sepi banget dan panas cetar membahana. Tapi panasnya tidak seperti panas di Bekasi, Jakarta ya, jelas ya beda ya, Bogor ya gitu. Terus shower di sini nggak nyala tuh yang di bagian laki-laki. Kemudian air mancur yang buat bilas di kolam renang itu juga tidak berfungsi. Jadi kalau mau bilas harus di dalam ruangan. Nah itu depannya. Nah ini juga ada ruang lagi, ruang apa namanya, meeting room lagi. Dan sebelah kiri nanti juga ada meeting room lagi. Jadi banyak banget meeting room di Desa Pelangi ini. Bisa disewa kayaknya ya. Nah ini yang aku maksud tadi. Nih kiri kanan dan depannya kolam renang itu adalah meeting room. Ini kalau kita jalan lurus terus dari kolam renang tadi, lalu kita akan belok ke kanan kembali ke non camper van. Kalau ke kiri itu meeting room lagi sama villa-villa. Nah ini kalau kita belok ke kanan tuh kelihatan kan tenda-tenda non camper van. Ini adalah kondisi kolam renang pada sore hari. Sudah mulai ramai karena sudah tidak sepanas tadi siang ya, sudah mulai segar, udaranya makin adem, makin segar, makin ramai juga. Kondisi Desa Pelangi pada malam hari ini aku ngambil videonya sudah mau subuh gitu ya, karena aku malam udah capek banget, aku ngantuk. Aku nggak sempat ngevideoin kondisi malam yang rame itu, banyak orang nongkrong, bakar-bakar, makan-makan bareng gitu. Aku nggak sempat videoin. Nah tapi ini kondisi dini hari menjelang subuh. Jadi tidak serame dan tidak seceria ketika habis maghrib bagus sisa gitu. Ya lumayan lah. Mungkin lampunya juga sudah beberapa ya, ada yang dimatikan ya, karena kalau tidur ya ngapain nyalain lampu banyak-banyak, ya secukupnya saja penerangannya. Jadi lampunya sudah ada yang mati, entah itu mati atau dimatikan aku nggak tahu, tapi yang bola-bola lampu itu pada mati semua kalau malam ini city lightnya. Cuman mungkin kalau yang di camper van itu bagus, lebih terlihat jelas ya. Ini kan posisinya di atas jadi terhalang oleh pohon-pohon gitu. Ini musola yang tadi. Nah ini kalau agak turun, ini aku agak turun ke bawah ini tuh, masya Allah cakep ya. Mungkin yang di camper van lebih jelas lagi ya, atau malah nggak kelihatan. Aku juga belum nyobain di camper van pada malam hari, cuman karena camper van itu panas banget. Menurutku kalau kalian mau camping di sini ambil yang non camper van menurutku ya, karena di camper van itu justru malah panas gitu kataku. Terus peminatnya juga sedikit. Nah ini kamar mandi yang aku bilang tadi, ada kamar mandi di situ. Terus ini ATV-nya. Nah ini ada air mancur tengah ini juga banyak lampunya, cuma nggak dinyalain atau entah mati, aku juga kurang tahu. Oke, beginilah suasana menjelang subuh ya, villa-villa. Nah ini lampunya juga dimatikan, entah dimatikan atau entahnya mati ya, kurang tahu. Tapi banyak lampu yang tidak nyala gitu loh. Ini adalah villa-villa yang ada di sini. Sebenarnya banyak tipe, cuman aku ngambil videonya ini yang deket sama camper van-nya. Dalamnya kayak gini nih teman-teman. Ada lampu kirinya, kamar mandi dalam, kasur, ada juga kursinya, meja kursinya. Terus di sini juga ada disediakan fasilitas memancing. Nah ini cuman ya itu tadi kelemahannya, itu tadi kalau siang tuh panas karena nggak ada tempat berteduhnya gitu loh yang di keliling buat mancing itu. Plusnya area parkirnya sangat luas sekali. Oke, cukup gitu saja. Terima kasih sudah nonton dan bye bye, see you next time.